padaku di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah pada hari ini, Minggu 10 Mei 2020 di rumah masing-masing. Baiklah kita mulai ibadah kita. Jemaat dimohon berdiri dan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2. Mulia, mulia, mulia. Kita tahbiskan ibadah kita dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 37B, bait 1 dan 2, Batu Karang yang Teguh. Betapa
pengakuan dosa dan ucapan syukur, marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami yang berkuasa atas langit dan bumi, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Kami datang kepadamu untuk mengaku dosa dan kesalahan kami. Kiranya Engkau mengampuni dosa dan kesalahan kami. Pimpinlah hidup kami melalui Roh Kudus-Mu, agar hidup kami berkenan kepadamu. Kami juga mengucap syukur atas berkat dan kasih-Mu, hingga saat ini kami masih diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan kami, beribadah dan mengagungkan nama-Mu di rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk waktu yang berharga untuk kami jalani. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah kami agar dapat menjadi pelaku firman-Mu, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Petunjuk hidup baru, jemaat berdiri. Dengarlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya yang terdapat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat silakan duduk kembali. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, nas yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan untuk saat ini, berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis untuk Minggu 10 Mei 2020, terdapat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Injil Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14 dengan perikop rumah Bapa. Berdasarkan nas ini kita angkat satu judul, Yesus berikan harapan bagi yang kecewa dan putus asa. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas apa yang Engkau nyatakan bagi hidup kami. Berkat-Mu yang berkelimpahan baik, berkat surgawi maupun jasmani. Kami bersyukur untuk saat ini ada waktu bagi kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Dari sana kami akan mengetahui hal-hal yang penting yang menjadi berkat bahkan untuk kehidupan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, biarlah Engkau yang berkuasa atas kami. Berilah kekuatan bagi saudara-saudara kami yang mungkin dalam fisik yang lemah saat ini, agar mereka dikuatkan sehingga sepanjang pemberitaan firman ini mereka kuat dan diberkati olehnya. Kami juga berdoa agar Tuhan yang menguasai keadaan kami, menguasai teknologi, agar jaringan sampai dengan baik di rumah-rumah sehingga siaran ini dapat didengarkan dengan baik. Segala peralatan handphone atau apapun yang sekiranya dapat mengganggu kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon agar semuanya disucikan dan dikuduskan dan hanya terfokus pada pemberitaan firman-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga, bersama-sama dengan jemaat-Mu di mana tempat kami mengagungkan akan kebesaran nama-Mu. Jadikanlah kami pendengar sekaligus pelaku firman-Mu yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup kami mohon. Amin. Injil Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14 dengan perikop rumah Bapa. Saya hanya bacakan
ayat awal, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga, yang berbunyi demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang beriman tentu kita punya harapan agar hidup kita selalu dalam keadaan yang baik dan selalu berlimpah dengan berkat. Namun dalam kehidupan yang panah yang kita jalani ini, saudara, segalanya tidak selalu berlangsung seperti apa yang kita harapkan. Bahkan banyak perkara yang membuat kita menjadi putus asa, kita gelisah oleh berbagai macam alasan. Mulai dari alasan yang kecil hingga alasan-alasan yang besar dan berat. Saudara-saudara, demikian pun keadaan para murid. Walaupun mereka telah sekian lama mengikuti Yesus, bersama-sama dengan Yesus, namun mereka juga adalah orang-orang yang putus asa dan gelisah. Bahkan dapat kita katakan bahwa kegelisahan mereka adalah kegelisahan yang berat. Kenapa kita katakan demikian? Karena pada ayat-ayat sebelumnya Yesus memberitahukan akan kepergiannya. Kepergian yang bagaimana, kemana? Tidak jelas bagi para murid. Tentu saja mereka gelisah. Bayangkan saudara, bahwa para murid telah meninggalkan usaha, rumah, kampung halaman, bahkan orang-orang yang mereka sayangi demi untuk mengikuti Yesus selama ini. Lalu Yesus akan pergi dan kepergiannya tidak jelas bagi mereka. Dapatkah saudara bayangkan keadaan para murid? Di samping itu, sebagian murid sebelumnya sudah membayangkan bagaimana nanti bila Yesus berkuasa sebagai raja yang akan memimpin umatnya melawan penjajah. Karena mereka ada yang telah mempersiapkan diri, mencalonkan diri siapa akan duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus. Namun kini Yesus pergi dan tidak jelas bagi para murid. Bayangkan saudara, apalagi bila dia tidak kunjung-kunjung datang. Di samping itu kegelisahan mereka karena alasan politis. Bila Yesus itu pergi, itu artinya bahwa para murid adalah orang-orang yang tidak aman. Mereka menjadi orang-orang yang tidak terlindungi. Tidak ada yang membela, bisa jadi mereka akan dipenjarakan. Mereka akan dibinasakan. Karena selama ini mereka juga adalah orang-orang yang dicari oleh pemerintah. Karena mereka dianggap komplotan yang melawan pemerintah yang berkuasa. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa Yesus tidak terang-terangan menyatakan kepada mereka bahwa istilah pergi itu adalah berkaitan dengan penderitaan, kematiannya, bahkan kenaikannya ke surga hingga kedatangannya kembali? Tentu karena para murid belum siap untuk menerimanya. Namun lambat tapi pasti akhirnya mereka akan mengerti tentang apa yang Yesus lakukan. Mengerti untuk apa mereka dipilih. Mengerti tugas dan tanggung jawab apa yang harus mereka lakukan sebagai murid Kristus yang layak untuk menerima jaminan, janji pengharapan, Roma Bapa di surga yang melebihi semua harapan manusia. Dan di tengah ketidakpastian dan kegelisahan berat mereka itu, saudara, Yesus menghibur dan menguatkan mereka.
Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Bukan hanya menghibur, tapi juga berikan jaminan melebihi apa yang menjadi harapan mereka selama ini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang pertama. Saudara, namun ini rupanya belum cukup bagi mereka. Rumah Bapa surga tidak menyentuh, jauh dari angan mereka, tidak real, tidak terlalu menarik bagi mereka. Kenapa saudara? Karena harapan mereka tidak nyambung dengan harapan Allah. Harapan duniawi mendominasi pikiran mereka. Saudara, harapan duniawi kita yang berkelebihan tidak akan pernah nyambung dengan harapan surgawi sempurna yang datang dari Allah. Disinilah masalah para murid. Disinilah masalah manusia pada umumnya. Bila porsi pikiran harapan duniawi yang semu, porsinya sangat besar hingga menutupi harapan Allah yang sempurna melintas batas yang duniawi ini. Lihat istri Lot sebagai contoh dalam Kejadian pasal 19 ayat 26. Ketika Allah menghukum Sodom dan Gomora dan mau menyelamatkan Lot sekeluarga, namun istri Lot menoleh ke belakang. Hatinya syarat melekat erat. Porsinya lebih berat pada harapan-harapan duniawi semu. Rumah, harta, kekayaan, tanah, kenyamanan duniawi yang ada di belakang. Itu sangat mengikatnya. Sulit untuk melihat ke depan pada harapan apa yang Tuhan janjikan. Dan apa yang terjadi? Ia binasa karena kekhawatiran harapan-harapan duniawi semu. Namun tidak fokus pada harapan janji Allah yang sempurna di depan. Sebagai manusia yang panah, yang terbatas, memang ada kalanya kita gelisah. Mulai dari alasan yang ringan hingga alasan berat. Gelisah karena persoalan ekonomi. Gelisah karena harapan yang tak jua kunjung datang. Hingga gelisah karena alasan-alasan yang berat sekalipun. Kita gelisah. Di era COVID-19 ini betapa membuat seluruh dunia gelisah. Gelisah kalau virus itu menghinggapi mereka. Gelisah soal ekonomi, gelisah karena di PHK, gelisah karena usaha macet, gelisah karena job makin berkurang. Demikian pun banyak gereja gelisah. Gelisah mungkin karena berkurangnya pemasukan dan seterusnya dan seterusnya. Janganlah gelisah hatimu. Demikianlah penguatan jaminan pemeliharaan berkat dari Yesus. Yesus menghendaki semua para murid memiliki pengharapan yang melampaui harapan-harapan semu. Yesus menghendaki semua murid bukan hanya sekedar sebagai objek, tetapi sebagai subjek. Yesus tidak menghendaki para muridnya layaknya pesakitan yang hanya mengimba minta secercah harapan sebelum terhenti di pintu kubur. Tidak saudara. Tetapi sekaligus sebagai subjek, sebagai pelaku. Seperti apa kata Yesus? Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari itu. Kegelisahan saudara. Laksana awan hitam yang menutupi sinar mentari. Menerangi bumi. Demikian pun kegelisahan adalah pertanda bahwa tanpa sadar kita hanya fokus pada masalah kita. Kemampuan kita dan mau menyelesaikan dengan cara kita yang terbatas. Dan kurang melibatkan Allah yang penuh kuasa untuk mengatasinya. Saudara, bila kita sendiri tidak tahu jumlah rambut di kepala kita, kenapa kita meragukan jaminan pemeliharaan berkat dari Dia sebagai sang pemilik hidup itu sendiri? Percayalah sungguh-sungguh pada Allah, percayalah sungguh-sungguh pada Yesus yang penuh kuasa. Maka kuasanya bekerja dalam kita. Dia menjamin, Dia memberikan kuasa itu.
Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ayat 13 dan 14. Demikian janji Yesus yang manis, yang tidak akan pernah berubah. Janjinya selalu ya dan amin bagi setiap kita yang mempercayainya. Menjadi berkat bagi kita. Amin. Kita naikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau selalu berkenan akan kami. Engkau tidak membiarkan kami jatuh kepada kebinasaan. Namun dengan kasih sayang-Mu Engkau senantiasa menuntun kami. Bahkan sebagaimana Engkau menuntun para murid. Hingga akhirnya mereka dikuatkan, mereka mengerti. Bahkan sungguh-sungguh pemilik jaminan rumah Bapa di surga. Biarlah apa yang Tuhan janjikan menjadi harapan bagi kami semua. Agar ketika kami menghadapi hal-hal yang sulit, kami masih memiliki kekuatan dan pengharapan. Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan selalu beserta dengan kami. Secara khusus saat ini kami berdoa ya Bapa, bagi para pemimpin kami, bagi mereka yang berjuang untuk kemanusiaan, mereka yang ada di garda terdepan dalam rangka untuk percepatan mengatasi virus corona ini. Kami berdoa bagi orang yang peduli, yang berbagi, yang berbela rasa dengan sesamanya. Tuhan kuatkan mereka dan berkati mereka. Kami berdoa untuk gereja-gerejamu di mana tempat. Untuk majelis sinode GKE Banjarmasin. Untuk resort-resort di kawasan GKE, secara khusus resort GKE Palangkaraya. Dan secara khusus jemaatmu yang ada di jemaat GKE Langkai, Gereja Maranatha ini. Engkau melawat umatmu satu persatu. Engkau mengasihi, Engkau memberkati orang-orang tua. Mereka yang hanya berharap pada Tuhan, berilah mereka kekuatan dan penghiburan ya Tuhan. Kami mohon kasih-Mu kepada mereka yang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka sendiri. Tuhan berikan mereka kekuatan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini, baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan mereka. Kami berdoa Tuhan berkati sidang jemaat-Mu di mana-mana tempat. Mereka yang selalu menyatakan syukur-Mu atas-Mu. Walaupun dalam keadaan apapun tidak membatasi mereka. Biarlah mereka semakin berkelimpahan. Dan kami percaya Tuhan punya cara untuk menolong kami. Untuk memberkati gereja-gereja, memberkati para hamba-hamba-Mu, para penetua diakon dan para panitia, pengurus kategorial. Terpujilah Engkau ya Allah dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat,
mengikrarkan pengakuan iman Kristen dengan hati dan mulut kita dengan sikap sempurna. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat, silakan duduk kembali. Persembahan syukur. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sumber segala berkat, terima kasih untuk berkat-Mu yang senantiasa kami terima di sepanjang hidup kami. Kami ingin mempersembahkan syukur. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan, agar dapat berguna bagi pelayanan gereja dan jemaat-Mu, untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Berkatilah majelis jemaat GKI Langkai yang mengelola persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahannya, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147, bait 1 dan baitnya yang kedua. Di sini aku bawa. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Dengan sukacita terimalah berkat Tuhan.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Ibadah kita telah selesai. Tetaplah semangat saudara dan tetap lakukan aktivitas walaupun dengan cara yang berbeda untuk selalu mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Selamat berhari Minggu untuk kita semua. Salam. Dan